Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 3G Akuntansi Syariah. Video ini kami buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah penghantar bisnis Islam yang diampu oleh Ibu Ika Fenis Setianingrum, Magister Sains. Di sini kami akan membahas mengenai konsep sistem perekonomian Islam. Sebelum masuk ke materi, berkenalan dengan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Anggota kelompok kami yang pertama Tiara Cantika Sari dengan NIM 20522124222. Yang kedua, Deswita Kurniawati dengan nomor NIM 205221243. Yang ketiga, Haryanti Dwi dengan NIM 205221244. Dan yang terakhir, Widayanti dengan NIM 205221245. Masuk materi yang pertama, yaitu latar belakang munculnya sebuah bisnis. Latar belakang munculnya bisnis. Yang pertama, beragamnya kebutuhan dan keinginan manusia. Kedua, bertambahnya jumlah penduduk. Tiga, perbedaan sumber daya alam. Empat, perbedaan kemampuan atau skill manusia. Dan yang kelima, perbedaan iptek dan kebudayaan. Yang kedua, membahas mengenai produk bisnis. Produk bisnis terbagi menjadi dua, yaitu barang dan jasa. Yang pertama, barang merupakan produk berwujud yang dapat dilihat dan disimpan. Adapun produk yang kedua, yaitu jasa, merupakan produk tak berwujud yang tidak dapat dilihat atau disimpan namun bisa dirasakan manfaatnya. Ngomongin soal bisnis. Bisnis itu terbagi menjadi dua, yaitu bisnis profit dan non-profit. Bisnis profit. Bisnis profit mencari laba sebagai tujuan utama mendirikan sebuah bisnis. Sedangkan bisnis non-profit tidak dimaksud untuk mencari sebuah laba. Ketika pendapatan melampaui beban, maka label investasi dikembalikan kepada lembaga. Selanjutnya membahas mengenai lingkungan bisnis. Yang pertama adalah lingkungan internal, yaitu memberikan pengaruh langsung kepada kegiatan bisnis. Terdiri dari unsur-unsur atau subsistem bisnis, yaitu tenaga kerja. Yang dimaksud di sini adalah karyawan, modal, material, metode atau manajemen pelaku bisnis. Yang kedua yaitu lingkungan eksternal. Lingkungan yang memberi pengaruh dan tidak bisa dikendalikan secara langsung oleh pelaku bisnis. Lingkungan mikro bisnis yaitu kreditor, pemegang saham, pesaing, konsumen, supplier, distrib, dan distributor. Dan yang terakhir, lingkungan makro bisnis yaitu sosial ekonomi, sosial politik, teknologi informasi, dan juga sosial budaya. Selanjutnya adalah ragam pasar dalam sistem ekonomi. Yang pertama yaitu monopoli. Bentuk interaksi di mana penawaran dan permintaan hanya ada satu penjual atau produsen yang berhadapan dengan banyaknya konsumen. Yang kedua, oligopoli, yaitu suatu pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan atau penjual. Yang ketiga, persaingan sempurna, yaitu suatu pasar di mana terdapat banyak penjual yang menjual produk yang sama dan pembeli mengetahui tentang produk tersebut dan harganya. Dan yang terakhir adalah persaingan monopoli, yaitu suatu pasar di mana terdapat banyak penjual yang menjual produk, di mana penjual menawarkan produk yang merupakan substitusi dekat tetapi masih berbeda satu dengan yang lainnya. Sekian pemaparan resum dari kelompok kami. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi